Dan selama perjalanan itu sudah 4 kali Barmut menghubungi Benny. Namun diabaikan Benny. Sepertinya, ia enggan mengurusi masalah band mereka saat itu atau memang sudah tidak berminat untuk meneruskan masa depan band mereka lagi. Semua hanya memperhatikan dan diam saat handphone Benny berbunyi. Tetapi tidak ada yang menanyakannya mengenai hal itu, terutama Bao kecil. Ia asik dengan nuansa perjalanan mereka mengunjungi bibinya di Banda Aceh. Setelah hari kedua sesampainya di rumah kediaman saudari mereka, Benny masih mendapat telepon dari Barmut. Karena Benny terus tidak memperdulikan hal itu, maka tidak ada yang memperdulikannya juga. Semuanya asik mengunjungi tempat-tempat wisata di Banda Aceh, termasuk pantai samudera Indonesianya yang eksotis. Akhirnya, karena terus dihubungi oleh Barmut saat berada di pantai, Benny kesal. Dan menjawab telepon Barmut dengan mengatakan band telah tamat, telah bubar, sudah bubar. Dan maksud Benny waktu itu adalah benar-benar sudah bubar. Hal ini bukan lagi sebagaimana filosofi Joe Rocky gitaris merek, tetapi benar-benar bubar dengan arti yang sebenarnya. Seperti kata Justice Bao, kiamat sudah terjadi. Maksudnya sudah benar-benar terjadi. Mengetahui hal itu, Barmut di Medan segera menemui Joe Rocky. Karena ia tidak memiliki kontaknya Joe. Tetapi Joe juga sedang liburan lebaran tahun itu bersama keluarga. Sehingga Barmut tidak bertemu dengan Joe di kediamannya di Helvetia. Tidak tanggung-tanggung, Barmut segera putar kemudi ke rumah Ki untuk memastikan berita yang didapatnya dari Benny the Tucker, seakan ia adalah personel asli band mereka. Benny the Tucker jelas kesal bercampur marah kurang senang karena perbuatan Barmut tersebut saat dihubungi Ki dari kediamannya di Medan Petisa. Benny mengatakan Barmut itu siapa? Mengapa mencampuri urusan band sejauh itu kepada Ki saat ditelepon Ki? Yang membuat Ki juga merasa kesal sejak kejadian konser pertama mereka. Sehingga Ki menutup teleponnya. Liburan itu seharusnya menjadi satu liburan lebaran yang menyenangkan. Sampai sesampainya mereka kembali ke kediaman mereka di Sumatera Utara. Jika tidak ada telepon dari Barmut dan Ki 5 hari setelah hari itu, saat Benny berada di kediaman saudarinya di Banda Aceh tepat sebelum keberangkatan mereka kembali dari Banda Aceh ke kediaman mereka di Sumatera Utara. Saat itu Benny mengatakan, sudah bubar, sudah tamat, sudah, pertegasnya. Yang langsung ditutup kembali oleh Ki. Beberapa menit kemudian handphone Benny kembali berdering, dan ternyata itu dari Joe Rocky. Joe Rocky ingin mengetahui pasti mengenai berita itu. Sepertinya, ia juga baru tiba di kediamannya setelah liburan lebaran tahun itu. Yang langsung ditemui oleh Ki dan Barmut karena Ki mengetahui nomor ponsel Joe. Tentu saja Joe Rocky terkejut mengetahui berita itu. Sedari awal ia tidak pernah menyangka hal itu. Memang Joe Rocky bukanlah seorang pelajar lagi dan bukan juga seseorang yang masih duduk di bangku kuliah. Ia sudah bekerja mandiri dengan usaha travelnya. Tetapi band mereka masih memiliki arti baginya yang bagaimanapun tidak sampai mengganggu aktivitas usaha travel keluarganya. Tentu tidak ada alasan baginya untuk membubarkan band mereka. Selama hal itu sama-sama berjalan baik. Penjelasan dari Benny the Tucker cukup singkat dan itu adalah keputusan final yang jelas dan tuntas. Semua hanya diam. Semua orang menyadari apa yang sedang terjadi. Kecuali Barmut, bahwa band bubar, sudah bubar, sudah bubar, sudah begitu saja. Joe bisa menerima hal itu. Ia sedang sibuk dan lelah sehabis perjalanannya. Ki juga walau sedikit marah ke Benny yang menurutnya seenaknya. Berbeda dengan Barmut yang masih tetap ngotot bahwa mereka masih bisa bertiga tanpa Benny dan saudaranya serta Justice Bao. Nacho Bello. Demikian kurang lebih yang dipikirkan Joe. Oki saat itu. Selama ini mereka hanya terima bersih. Yang bekerja, Benny the Tucker. Mana bisa ia menangani band mereka dengan usaha travelnya yang masih berjalan. Ditambah lagi ego Barmut yang berlebih tidak hendak merubah style bassnya untuk sesuai dengan lagu-lagu mereka. Lagian lagu-lagu itu buatan Justice Bao. Tetapi mana mungkin Barmut bisa tahu. Yang ia tahu hanya bermain bass. Akan tetapi, Joe Rocky hanya dia menanggapi sikap Barmut. Ia tidak hendak berkomentar apa-apa mengenai band mereka. Baginya, bubar ya sudah bubar, bukan lagi sebuah nama band. Seperti perkataan Benny the Tucker. Itu sudah bubar. Jika mau buat, buatlah sendiri.
tidak usah ajak-ajak. Kurang lebih demikianlah adanya Joe Rocky. Ki yang masih tidak terima keadaan itu akhirnya terikut hasutan Barmut untuk ikut dengannya. Meninggalkan kediaman Joe Rocky yang masih duduk seperti mematung di situ. Sesampainya di kediaman mereka, Justice Bao langsung menuju studio rekaman mereka. Dan terduduk hanya terdiam di dalam studio tersebut. Sampai Bao kecil dan ayahnya memasuki studio rekaman itu. Ternyata Benny tidak ikut kembali ke tempat kediaman mereka dan lebih memilih langsung pulang ke kosnya di Medan. Benny mencoba menghubungi si Tante Mungil Nan cantik, tetapi teleponnya tidak diangkat. Ia mencobanya beberapa kali. Mungkin sudah ada 8 kali ia mencoba menghubungi si Tante yang cekatan itu, yang selalu memiliki antusias namun senantiasa mengerikan bagi Benny. Tetapi semuanya sia-sia. Jangankan untuk memastikan perkembangan dari konser terakhir mereka, untuk mengetahui apakah mereka masih memiliki kesempatan dalam channel besutan si Tante pun ia tidak tahu. Dan pastinya mana berani ia menemui si Tante kembali. Itulah kejadian yang terakhir. Saat itu ia dititah untuk memecat Barmut. Jelas Benny tidak akan berani menemui si Tante yang sedang ganas-ganasnya itu secara langsung. Baik di kampusnya di USU atau di rumah kediamannya di tempat saudaranya yang tertua. Seharusnya semua hal ini dapat berjalan dengan wajar, bahkan apabila band mereka harus bubar. Sudah bubar, sudah bubar. Jika biarkan Barmut berolah kembali. Tetapi apa yang hendak ia kata? Ia yang membawa bencana itu ke band, sebagaimana Justice Bao dan saudaranya serta Bao kecil, juga Joe Rocky. Benny juga hanya bisa terduduk tidak memikirkan apapun setelah semua kejadian tersebut. Lama mereka terduduk di tempatnya. Lama mereka tidak memikirkan apapun. Seperti seorang anak kecil yang menggoyang-goyangkan kedua kakinya di bawah kursi yang didudukinya. Mereka hanya tersenyum. Tersenyum menyenangkan. Mereka memang tidak sedang merayakan sebuah kegembiraan besar karena keberhasilan konser mereka. Tidak juga sedang menyenangi keadaan mereka saat itu. Tidak, tetapi mereka tersenyum. Tersenyum penuh kehangatan. Hanya mereka yang mengetahui maknanya di tempat mereka masing-masing mengapa mereka semua tersenyum. Kisah Justicia Bao in Indonesia ini memang sebuah kisah fiktif, namun bukan sebuah kisah fiktif biasa. Ini adalah kisah fiktif yang lebih canggih, lebih keren dan lebih modern dari kisah fiktif lainnya. Setiap kisah, alur dan tempat dan nama karakternya bukan sengaja direkayasa, tetapi mengikuti kisah, karakter dan lokasi tempat yang sebenarnya. Namun, demikian saya Rahmat. Arunia juga mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dalam kisah-kisah ini. Semoga bermanfaat dan menjadi rujukan yang baik. Segala kekurang mohon maaf. Segala kebaikan mari kita bagi bersama dalam kemanfaatan. Dan untuk nama-nama karakter yang tidak terdapat dalam kisah yang sebenarnya mohon untuk dimaafkan. Dan juga untuk waktu dan tempat yang tidak seharusnya, seperti jabatan dan tempat atau waktu. Seperti masa COVID-19 yang tidak seharusnya. Akhir kata, saya hanya menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran semuanya sudah dijelaskan. Bahwa petunjuk itulah petunjuk. Saya hanya menyampaikan kembali sebagaimana Nabi Muhammad. Dan saya bukanlah beliau. Dan hal itu pun tidak pantas bagi saya. Untuk itu, saya akhiri kisah dari cerita Justice Bao in Indonesia ini sampai di sini. Tetapi bagi yang yakin dengan kai kananya bagi yang ragu-ragu atau menggalang halangi kebaikan, hanya Allah yang berhak menampaikan azab yang berat. Selamat masuk surga Allah dan kikul dadalannya selama-lamanya. Tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Bersama pendahulu keluarga yang soleh dan pasangan-pasangan yang suci. Akhir kata, terima kasih, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nama-nama yang mengisi pada bahagian 2. 1. Om Lee, Ramle Ritonga atau Ramle Siregar adalah petinggi PT Perkebunan Nusantara 3 Sumatera Utara yang gagal berbisnis dengan Justice Bao muda yang hampir menyebabkan mereka berdua masuk penjara karena masalah pupuk non-subsidi. 2. Ramle Si Naga, saudara termuda dari Suong Luong, saudagar terpandang dari Tanjung Balai Sumatera Utara yang menjadi pimpinan Itiaulong atau Setialong XL, 1 Juta Malaikat, yang merupakan organisasi sampingan dari salah satu OKP di Tanjung Balai.
satu organisasi bentukan Dajjal untuk menguasai pupuk di Indonesia. Namun Suong Luong, pimpinan organisasi itu, adalah seorang yang dicintai di tempatnya dan oleh masyarakatnya dan juga oleh anggota-anggota Itiau Long. I Tanjung Balai, walau bukan tanah leluhurnya. 3. Pak Nasution, pemilik usaha pupuk di Brian Marelan. Medan. Asyong, pemilik tempat usaha tempat Justice Bao muda bekerja. RR atau dokter atau Daoble R adalah wanita cantik yang kaya raya, bak bidadari turun dari langit, pacar dan kekasih JB muda. 6. Asyah M. Lubis, istri pertama JB muda. 7. Naiki Ardilali Sabrine, istri kedua JB. 8. MM atau Double M, wanita yang mengenalkan R. kepada JB sehingga JB berkenalan dengan artis Indonesian Idol. Jo Endang, bidadari JB yang menyamar jadi manusia, teman sejambore nasional Musa. 10. Musa alaihissalam atau Jakatea Arufo yang pada masa itu bernama Bemben, wakil ketua kelas JB di SNU. 11. Joanna Hugars, Departamento Justice Bao, Shah. DLL, daftar pustaka, HTTPS, ID Wikipedia, orang wiki Bao_10, J. Bao N Indonesia, bahagian 2, cerita 1. Awal baru cerita Justice Bao di Indonesia. Pagi itu baru bagi Justice Bao. Namun ia masih tidak dapat mengingat kesemuanya sekaligus. Namun yang pasti, sesiapa saja yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keadaannya akan seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, dari sebuah tempat yang kokoh. Walabai itu sangat rapuh, tetapi dalam penjagaan dan pengawasan yang kuat dan baik. Pagi itu memang suatu pagi yang baru bagi Justice Bao yang kembali sebagai anak bayi yang baru dilahirkan. Namun hal itu tidak hanya untuk Bao, tetapi untuk semua hal, karena memang setiap pagi adalah suatu pagi yang baru bagi semuanya. Termasuk bagi Bao kecil yang baru dilahirkan kembali pada tanggal 15 Februari tahun itu. Sebagaimana anak bayi yang baru dilahirkan pada umumnya, Justice Bao juga tidak dapat mengingat pasti semua kejadian pada hari itu. Itu hanya sekilas, kilasan kecil yang mengisi ingatannya sebagai ingatan yang benar, bahwa ia kembali menjadi anak bayi yang baru dilahirkan hari itu. Bao kecil atau bayi Bao sama sekali tidak tahu lagi apa saja yang pernah diketahuinya. Ia benar-benar menjadi orang yang baru, yang benar-benar bersih, dan tidak mengetahui semua apa yang pernah diketahuinya. Ia bukan seorang kakek-kakek pikun. Bukan pula seorang yang terkena lupa ingatan, apalagi termasuk orang yang lupa diri. Tetapi ia benar-benar dikembalikan kepada keadaan di mana ia tidak mengetahui lagi semua yang pernah diketahuinya. Bahkan ia tidak ingat bahwa Allah telah menetapkannya sebagai satu-satunya hakim yang paling agung, sebagai hamba Allah, sebagai hakim yang adil, yang menjadi ikutan jalan bagi setiap orang yang memutuskan perkara dengan adil. Memasuki usia kurang dari 1 tahun dalam ingatan Justice Bao, ia sudah belajar berjalan dan mulai berbicara satu-satu kata. Tetapi, satu hal yang paling menggelikannya adalah saat-saat ia harus mengucapkan satu kata yang sulit untuknya. Saat ibunya menyuruhnya untuk mengejar kata itu, ia bisa melakukannya. Namun, saat satu kata itu diucapkan secara lengkap, ia senantiasa kesusahan dalam mengucapkannya. Dalam mana ia mulai berguling, merangkak dan berdiri serta belajar berjalan. Bayi Justice Bao senantiasa merasa takut, seperti merasa takut ditinggalkan atau merasa takut bila harus sendirian. Ta, itu kata ibu Bao saat mengajarinya untuk memberanikan diri dalam mencoba belajar berjalan. Ia masih tetap menjadikan dinding kamar mereka sebagai pegangan sebelum memberanikan diri untuk mulai melangkahkan satu persatu kakinya. Tetapi ia selalu terjatuh, namun tidak pernah sampai tersungkur. Ia tetap diajari bangkit kembali untuk memulai kembali langkahnya satu persatu. Justice Bao bayi tahu persis bahwa kereta belajar berjalannya yang berbentuk bundar dan memiliki mainan dan musik selalu menyenangkannya. Tetapi, ia lebih tahu persis bahwa saat itu, jangankan untuk mempergunakannya membantunya bersenang-senang ke sana kemari, dari depan ke belakang rumah mereka dan sebaliknya, seakan-akan ia benar-benar berjalan dengan kedua kakinya itu.
Untuk mengingat kereta belajar berjalannya itu pun ia bahkan seperti tidak diperbolehkan oleh dirinya sendiri. Jika ia ingin benar-benar berjalan dengan kedua kakinya, Justus Bao kecil mengetahui semua itu dengan benar. Dalam ingatannya, yang ia tidak dapat benar-benar mengingatnya. Dalam bentak wajah dan tubuh Muzanya dan musuh Allah. Seperti Fir'aun yang menjadi musuh Musa dan musuh Allah. Sebelum Allah memberitahukannya yaitu Dajjal. Berupa wujud manusia raksasa yang mirip dengan Justus yang berasal dari Jepun. Memasuki usia 2 tahun. Atau tepatnya setelah berusia 1 tahun lebih. Justus Bao bayi dan keluarganya harus pindah dari kediaman mereka yang lama ke tempat kediaman mereka yang lebih baik. Hal ini berimbas juga dengan tingkat ekonomi keluarga mereka yang semakin membaik. Sejalan dengan membaiknya keadaan pekerjaan orang tuanya, beberapa tahun kemudian, Justus Bao menjadi anak yang baik. Namun jalan hidupnya senantiasa sulit dan berat. Ia bahkan harus bersikap keras dan tegas kepada teman sepermainannya pada masa itu. Agar setiap mereka memanggilnya bos mereka atau Bao akan menghajar mereka atau tidak ingin berteman dengan mereka itu pilihan mereka sendiri. Hal ini, imbas daripada masa usia 1 tahun Justus Bao harus menerima kenyataan yang tidak disukainya. Saat itu ia berlari sekuat tenaganya menghindari hal yang tidak disukainya itu. Sampai pada saat di mana ia terduduk seperti ketakutan di suatu tempat di dekat kediaman keluarga mereka. Dan melihat wujud asli Allah Tuhannya, Tuhan alam semesta pertama kalinya. Allah Tuhan alam semesta raya menunjukkan wujud aslinya kepada Bao yang baru berusia 1 tahun karena Justus Bao kecil lari dari sesuatu yang tidak diketahuinya hakikatnya. Sampai Allah bersedia menemuinya. Tentu Bao tidak dapat berkata apa-apa dan hanya menatapnya dengan takjub. Takut, jembara dan pastinya tanpa rasa gagap, hanya tenang dan senang. Namun sangat berat. Ternyata sedari awal Justus Bao yang kita kenal sebagai orang Chinese itu adalah rasul yang pertama. Atau pemberi peringatan yang pertama. Bahkan sebelum malaikat Jibril sekalipun. Pada masanya Bao ditemani oleh Uzair versi Jibril masa lampau. Namun sekarang ia adalah manusia biasa.